Hai bro, selamat datang di broadcast UYM. Informasi dapat dicari, tapi informasi sedetail ini hanya di broadcast Universitas Yatsi Madani. Bersama saya Fatma Anggraini dari Fakultas Prodi Bisnis Digital. Kami dari segenap tim broadcast UYM mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1446 Hijriah. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial dan kita bakal ngobrol seru tentang mulai dari mengurus mahasiswa, program keren yang bisa kita manfaatkan, sampai gimana sih cara kampus mendukung aspirasi kita sebagai mahasiswa. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita panggilkan Wakil Rektor 3 Universitas Yatsi Madani, yaitu Ibu Nuryanti SST MKM. Gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kayak saya di sini sudah bersama Ibu Wakil Rektor 3 yang sangat cantik dengan awet muda. Wow, Awet muda. umur udah tua loh. Wah, tapi penampilan masih kelihatan muda ya Bu ya? Masya Allah. Mungkin pertama kita kenalan dulu ya Bu sama Ibu. Siap. Namanya siapa? Mungkin umur atau anaknya ada berapa? Aduh. Mungkin boleh aja alamat, mungkin nanti teman-teman pas lebaran ada yang mau silaturahmi ke boleh, rumah Ibu. boleh. Mungkin Ibu boleh perkenalan Oke, dulu. boleh. Perkenalkan, nama Ibu Nuryanti, biasa dipanggil Ibu Yanti Manis. Masya Allah, manis. Ibu Yanti, umur saat ini sudah berkepala 4 ya. 40 berapa ya? 4. Ya. Sebetulnya kalau ditanya umur agak sensitif ya, karena sudah lumayan tua. Tapi enggak kok, Ibu masih kelihatan awet Masih muda alhamdulillah. Masih Karena segar. bergaul dengan anak muda mungkin ya. Jadi usia Ibu sekarang sudah 45. Wow, tua kan ya? Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Oh ya, saya kira Ibu umurnya masih 30-an. Masya Allah. Iya, soalnya Ibu masih kelihatan muda. Ibu sudah 45 dan Ibu sudah memiliki 4 orang anak. Dan yang nggak apa-apa jelasin sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Anak Ibu yang pertama semester 6. Sekarang yang kedua SMA kelas 1, yang ketiga SD kelas 6 mau SMP, yang ketiga 2 tahun setengah. Anak Ibu semuanya perempuan. Jadi yang paling ganteng di rumah bapaknya. Nggak ada saingan. Dan Ibu kebetulan tinggal di daerah Cilongok. Boleh nanti kalau ada yang main ya. Silakan. Oke, teman-teman yang mau silaturahmi, apalagi bentar lagi akan lebaran, boleh silaturahmi ke Ibu Yanti, Ibu Boleh, Nuryanti. tapi jangan lupa bawa makanan sendiri. Iya. Oke, guys, kita udah kenalan sama Ibu Nuryanti yang selaku wakil rektor yang sangat cantik dan muda ini. Ya, karena tidak ada wanita lagi selain Ibu ya di ruangan. Jadi Ibu paling cantik. Masya Allah. Oke Ibu, kita punya pertanyaan Ibu. Ibu sebagai wakil rektor di bidang kemahasiswaan, apa aja sih tugas utama yang sering menjadi prioritas untuk Ibu kerjakan saat ini Bu? Siap. Tugas utama, kebetulan Ibu saat ini berada di bidang kemahasiswaan ya. Jadi tugas utama Ibu yang pertama adalah di bidang kemahasiswaan ya, menciptakan suasana akademik dan non akademik bagi mahasiswa di kampus. Lalu yang kedua, memfasilitasi hobi, minat, dan bakat mahasiswa. Udah tahu dong semuanya ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, karena Ibu membawahi di bidang kerjasama, dan Ibu berkoordinasi dengan bagian kerjasama untuk melakukan kerjasama dengan universitas lain, dengan perusahaan, pemerintahan, apalagi ya, sekolah-sekolah ya. Perusahaan yang sudah kita kerjasamai, salah satunya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa nanti kalau memagang, atau praktek. Kita tahu bahwa saat ini mahasiswa FTB lumayan banyak. Jadi Ibu harus kerja keras nih. Berapa perusahaan yang harus dikerjasamai, begitu. Lalu di bawah selain kerjasama, di bawah Ibu juga ada bagian CDC dan alumni. Ya, jadi Ibu juga berkoordinasi dengan bagian alumni untuk membina hubungan baik dengan alumni, begitu. Lalu
Bagian CDC juga menyediakan informasi tentang peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni dan juga mengadakan kegiatan seminar atau workshop untuk mempersiapkan mahasiswa dan alumni untuk memasuki dunia kerja seperti itu. Ya. Berarti sangat ini banget Bu ya. Sangat mempersiapkan untuk para mahasiswa. Betul. Wakil rektor kita ini keren banget itu. Makasih. Selain cantik keren. Yang ada di otak mahasiswa. Keren guys. Catat guys. Ini wakil rektor yang keren. Pokoknya di pikiran Ibu wakil rektor ini mahasiswa. Mungkin next selanjutnya itu ini Bu. Apakah kenyamanan mahasiswa sehingga mereka merasa diperhatikan merupakan tanggung jawab daripada bidang kemahasiswaan Bu? Kalau misalkan iya, itu gimana cara Ibu memastikan mahasiswa di kampus ini merasa nyaman? Ya. Iya. Okay. Merasa nyaman. Yang pasti supaya mahasiswa merasa nyaman ya harus semua kebutuhan atau kegiatan mereka terfasilitasi. Iya betul. Tetapi kenyamanan kan hanya mereka yang merasakan. Iya betul. Ibu tidak tahu ya. Jadi bagaimana mereka harus nyaman, Ibu harus mensupport, memfasilitasi kegiatan mereka. Lalu setiap apa yang mereka rasakan, mungkin ada yang tidak sesuai, boleh mereka sampaikan ke Ibu langsung, boleh ke bagian kemahasiswaan boleh, atau mungkin kalaupun mereka merasa saya kayaknya kalau malu nih kalau ke Bu Yanti atau ke bagian kemahasiswaan, kita sudah sediakan kotak saran di depan. Jadi mereka boleh masukkan mereka lah, apa saran mereka di kotak itu, nanti kita evaluasi. Begitu. Yang pasti Ibu harus membuat mereka nyaman. Ya bagaimana caranya? Begitu. Ya insya Allah sih selama ini sih belum ada keluhan atau semoga tidak ada keluhan ya, semoga. Begitu. Oke, Bu Wakil Rektor ini sangat kalian sangat menerima aspirasi dari kalian, mungkin kalian yang Insya Allah seperti itu. Ya, Bu Nuryanti ini sangat mensupport ya Bu ya. Insya Allah mensupport. Sangat mensupport sekali. Lanjut. Selagi kegiatannya positif ya. Iya. Selagi kegiatannya itu positif. Oke. Tantangan terbesar apa sih Bu yang dihadapi kampus dalam mengembangkan mahasiswa saat ini Bu? Tantangan. Ya. Sebetulnya bukan tantangan sih ya. Apa Ini itu, adalah suatu kewajiban Ibu di bidang kemahasiswaan. Jadi harus mendorong mahasiswa menjadi ideal. Ini dia. Gitu. Jadi bukan hanya mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik saja. Kita tahu bahwa saat ini kan mahasiswa agak acuh mungkin ya. Setiap apapun itu yang disampaikan di grup mungkin hanya di scroll aja, tapi enggak ya enggak. Iya, Bu. Hanya di scroll aja. Nah itu bagaimana caranya mereka acuh terhadap itu, seperti itu. Dan kita tahu bahwa situasi mahasiswa saat ini kan sudah berbeda ya eranya dengan Iya, Bu, Ibu, betul. seperti itu. Mungkin itu tadi penjelasan dari Bu Nuryanti. Oke, lanjut Ibu. Saat ini kan kampus punya program keren apa aja Bu buat bantu mahasiswa berkembang baik dari segi akademik maupun non akademik? Program saat ini di bagian kemahasiswaan mempunyai program LDKO dan LDKM. Lalu kita juga ada program studi banding ke kampus lain untuk mengetahui bagaimana sih keorganisasian di sana atau mengenai kemahasiswaan di sana. Lalu kita juga mempunyai program pengajian bulanan ya. Lalu kita juga mengadakan lomba-lomba ya, dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa ya melalui UKM. Bahwa kita tahu saat ini UKM yang ada di Universitas Syed Madani ada 11 UKM, jadi tolong manfaatkan itu ya. Oke Bu, tadi masalah tentang program kajian itu untuk mahasiswa atau dosennya Bu? Semuanya. Oh semuanya. Dosen juga ada, kemahasiswaan juga ada. Itu kira-kira diadakannya per bulan atau per minggu Ibu? Setiap bulan. Oh, Di kemahasiswaan setiap bulan, di dosen juga setiap bulan. Oke. Mungkin itu tadi mungkin saya baru dengar ya Bu ya, kajian ya, kajian. Betul. Mungkin guys itu ada kajian yang diadakan sebulan sekali Bu ya. Kalian bisa ikuti itu. Lanjut, Bu, kan kampus ini sudah
kampus kan sudah fasilitasi kita kalau mau mengembangkan bakat dan minat di luar kuliah seperti banyaknya UKM yang sudah disediakan. Kalau menurut Ibu sendiri UKM mana aja sih Bu yang keren dan aktif? UKM mana saja yang keren dan aktif? Semua UKM keren. Mantap. Keren semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini UKM berjalan dan sesuai dengan jadwal yang sudah jadwal latihannya. Dan harapan Ibu semua mahasiswa yang ada di sini ya bisa memanfaatkannya, begitu ya. Oke. Ini Bu, sebagai yang lebih berpengalaman, kira-kira apa aja sih Bu yang paling penting buat kami para siswa kembangin selama kuliah di sini Bu? Oke. Yang pertama mungkin kalian bisa mengembangkan tentang keterampilan kepemimpinan ya, melalui mengikuti keorganisasian ya. Kan tadi Ibu sebutkan ada program LDKO, LDKM seperti itu ya. Lalu yang kedua juga kalian belajar dalam pengambilan keputusan dan juga bertanggung jawab atas tindakan sendiri begitu. Jadi belajar memandirikan begitu ya. Lalu juga kalian juga harus mengembangkan minat dan bakat kalian di sini karena kita sudah fasilitasi kalian dengan adanya 11 UKM ya. Jadi tolong dimanfaatkan. Lalu setiap ada kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi tolong ikuti ya. Jadi dari bagian kemahasiswaan setiap ada lomba nih bagian kemahasiswaan berkoordinasi dengan para kaprodi atau dekan untuk men-share informasi supaya mahasiswa mengikuti begitu ya. Jadi mungkin bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Oke, berarti saya tarik kesimpulannya, berarti kalau kita ingin mengembangkan diri, yang pertama itu ada LK, latihan kepemimpinan, itu yang ada di organisasi. Betul. Dan yang kedua itu kita mengikuti UKM, dan yang ketiga itu kita mengikuti lomba-lomba ya Bu ya? Betul sekali. Yang sudah disediakan oleh kampus, mungkin ada juga yang di luar kampus. Ya, bisa. Itu tips dari Bu Nuryanti cara mengembangkan diri. Oke, kalau boleh berbagi cerita nih Bu, apa pengalaman paling berkesan Ibu dalam berinteraksi dengan UKM di kampus? Adakah cerita unik dan inspiratif yang bisa dibagikan Bu? Kalian pernah dengar nggak? Dulu pernah terjadi bencana gempa Cianjur. Gempa Cianjur, Ya iya. dulu, udah mungkin berapa tahun yang lalu ya. Iya Bu. Oke. Nah, Ibu sangat terenyuh sekali. Ternyata mahasiswa UYM itu punya punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi mereka Turun ke lapangan. turun betul. Mereka mengumpulkan dana dari semua mahasiswa, lalu mereka juga datang ke sana. Mereka datang ke sana untuk memberikan bantuan, bahkan mereka sampai tinggal di sana. Oke, berarti Itu luar biasa. Ternyata mahasiswa UKM luar biasa. Berarti Sampai Ibu tidak bisa berkata-kata ini. Iya. Masya Allah, berarti solidaritas itu sangat tinggi ya Bu ya? Betul. Itu. Gak nyangka aja kirain mereka tuh akan acuh aja, bodoh gitu. Tapi ternyata enggak juga. Mereka punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Kira-kira itu angkatan tahun berapa Bu? Itu BEM yang tahun sebelumnya, Tahun bukan sebelum. yang ini ya. Oke. Ya. Tapi yang sekarang pun sama, kemarin juga ada kegiatan mereka turun ke jalan untuk membantu seperti itu. Oke guys, mungkin cerita inspiratif Bu Nuryanti ini tidak kepikiran kalau mahasiswa itu, biasa kan mahasiswa tuh acuh akan ini ya Bu ya. Tapi mahasiswa Universitas Hasyim Madani ini sangat mempunyai solidaritas. Jiwa sosial yang tinggi. Iya, jiwa solidaritas yang sosial yang tinggi. Ya seperti itu. Oke Bu, di masa sekarang ini kan sebagai Wakil Rektor 3, Ibu pasti punya visi dan misi tersendiri dalam bidang kemahasiswaan. Nah, apa sih yang ingin Ibu capai selama menjabat sebagai Wakil Rektor yang bergerak di bagian kemahasiswaan? Hanya satu kalimat. Ibu ingin mahasiswa YATSI berprestasi tingkat nasional dan internasional. Masya Allah, keren, amin. Amin ya, Amin, mudah-mudahan ya. Harapan boleh dong tinggi Iya, ya. boleh, Bu.
Oke, itu sungguh harapannya sangat tinggi ya. Saya udah sampai internasional. Insya Allah, kan boleh mimpi dulu yang tinggi ya. Iya, iya karena apa ya, Bia? Pernah Bapak mengatakan gantungan cita-citamu ke setinggi langit. Setinggi langit. Mungkin kita punya jalan yang berbeda untuk tujuannya sama ya, Bu ya. Karena kita di dalam berproses ini nggak harus mulus, tapi harus belok-belok untuk mencapai tujuan yang itu, tujuan atau pencapaian yang kita pengen. Oke, langsung aja. Menurut Ibu, oke ini yang terakhir, Bu. Tanggapan Ibu tentang broadcast UIM ini, Bu, dan peran dan kesannya untuk tim broadcast Universitas Syed Cimadani, Bu. Cuma 2 kata. Apa itu, Bu? Luar biasa. Luar biasa, keren. Luar biasa. Karena kalau kalian boleh tahu, Bu Nuryanti ini sangat apresiasi banget buat kita tim broadcast. Banget. Sangat mendukung. Pasti. Oke, mungkin sama yang terakhir, Bu. Ada nggak, Bu, kesan dan pesan untuk mahasiswa Universitas Syed Cimadani agar mereka lebih semangat lagi kuliah di UIM ini, Bu? Agar lebih semangat lagi. Iya, Bu, karena semakin naik semester semakin ada kekurangan semangat, Ibu. Boleh tahu kenapa nggak semangat? Kan Ibu Mungkin harus tahu dulu penyebabnya kenapa nih gitu. mungkin tugasnya kebanyakan, Bu. Kalau mahasiswa memang seperti itu. Iya, Bu. Kalau nggak ada tugas, bukan mahasiswa, ya. Kalau nggak pengen jadi orang, nggak usah kuliah. Kasarnya begitu ya. Berpikir positif sih dan punya tujuan hidup, Oke. ya. Jangan dijadikan suatu beban. Kalau kalian merasa beban, pasti kalian akan sulit, males banget mau pergi kuliah. Bener Iya, nggak? betul, Ibu, betul sekali. Males, dan jangan bermusuhan dengan teman juga. Biasanya itu salah satu pendorong kalian nggak semangat untuk kuliah. Iya. Boro-boro mau datang kasarnya, ya nggak? Iya, Ibu, betul. Jadi tetap semangat tuh semuanya ya, demi mencapai masa depan yang cerah. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Wakil Rektor 3 tentang kemahasiswaan. Mungkin cukup sekian kali obrolan kali ini. Mungkin akan ada episode selanjutnya. Kami sebelum menutup ini, Bu, kita ucapan dulu, kan karena sekarang di bulan puasa Ramadan, mungkin kita punya berikan ucapan selamat, Boleh. Bu. Ya. Oke. Kami segenap broadcast UM mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1446 Hijriah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Next episode. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih loh, Masya Allah, luar biasa. Sukses untuk semuanya.